Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idina Awalia, NIM 209. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 manajemen retail. Di sini saya akan membuka presentasi hari ini dengan judul aspek manajemen keuangan dalam retail. Untuk materi pertama yaitu tentang alur keuntungan. Konsep keuntungan perusahaan retail sama halnya konsep keuntungan pada jenis perusahaan lainnya berasal dari laporan laba dan rugi sebuah perusahaan retail. Beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan bersih, yang kedua yaitu margin laba kotor, yang ketiga beban, dan yang keempat tentang keuntungan bersih. Untuk yang pertama yaitu penjualan bersih, yaitu merupakan jumlah total penjualan yang diterima oleh retail setelah dikurangi semua pembayaran kembali pada konsep untung barang-barang yang dikembalikan. Pengembalian konsep merupakan nilai barang-barang yang dikembalikan konsumen karena barang-barangnya rusak, tidak sesuai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu margin laba kotor. Disebut juga keuntungan kotor adalah ukuran penting dalam bisnis retail. Keuntungan kotor juga diperoleh dari presentasi penjualan bersih, sehingga retail dapat membandingkan pengelolaan dari berbagai tipe barang antara kelompok barang dan pengelolaan mereka dibandingkan dengan pengelolaan retail-retail lain. Yang ketiga yaitu beban, adalah biaya yang terjadi karena aktivitas yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Yang keempat yaitu keuntungan bersih, adalah ukuran pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum atau sesudah pajak. Keuntungan bersih bernilai keuntungan dari keseluruhan perusahaan, sedangkan keuntungan kotor mengukur kemungkinan keuntungan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan barang. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Delia. Saya Delia Fatmawati, NIM 12405183033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur perputaran. Alur perputaran merupakan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran atau turnover path perusahaan yang merupakan pos-pos yang berasal dari neraca saldo. Liabilities adalah kewajiban-kewajiban perusahaan untuk membayar tunai atau sumber-sumber ekonomi lain sebagai hasil dari keuntungan-keuntungan masa lalu, baik sekarang ataupun keuntungan masa depan perusahaan. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar atau current asset adalah aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun, atau uang yang diterima atau other current receivable ditambah inventaris barang atau merchandise inventory ditambah uang tunai atau cash ditambah aset lain atau other current asset sama dengan aset sekarang atau current asset. Yang kedua adalah uang yang diterima. Uang yang diterima atau account receivable adalah aset yang penting bagi beberapa retail. Contohnya adalah untuk investasi Walmart. Yang ketiga adalah inventaris barang. Inventaris barang adalah semua barang dagangan yang dijual oleh paritel. Persediaan barang dagangan atau merchandise inventory adalah sumber hidup bagi paritel. Uang dan aset lain. Cash sama dengan tunai ditambah simpanan dan rekening di bank ditambah jaminan-jaminan yang bisa dipasarkan seperti tagihan-tagihan keuangan. Aset lain atau other current asset sama dengan biaya-biaya pengeluaran sebelum dibayar ditambah biaya pengiriman-pengiriman. Kas dan aktiva lancar lainnya terdiri atas uang tunai, simpanan dan rekening di bank, surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan piutang usaha. Sedangkan aktiva lancar lainnya meliputi berbagai pengeluaran maupun ongkos kirim yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Yang keempat adalah aset tetap. Aset tetap atau fixed asset adalah aset yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubahnya menjadi tunai. Dalam retail, aset tetap atau fixed asset sama dengan bangunan, kelengkapan-kelengkapan, peralatan, dan investasi jangka panjang. Yang kelima adalah perputaran aset.
Perputaran aset atau aset turnover adalah ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset. Pada neraca saldo, perputaran aset ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan seberapa efektifnya manajer dalam menggunakan aset-asetnya. Aset tetap sama dengan biaya perolehan aset dikurangi depresiasi. Sedangkan perputaran aset merupakan penjualan bersih dibagi total aset. Yang keenam adalah kewajiban dan hak pemilik. Kewajiban sekarang atau current liabilities adalah utang-utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Pertanggungjawaban yang paling penting adalah uang dapat dibayar atau surat utang yang dapat dibayar dan dipertanggungjawabkan. Uang dapat dibayar adalah sejumlah uang yang dipinjam atau diutang untuk penjual khususnya untuk investasi barang. Surat utang yang dapat dibayar adalah bunga yang dipinjam retail pada bank yang melebihi tanggal dan dapat dibayarkan kurang dari 1 tahun. Pertanggungjawaban ditambah termasuk pajak-pajak, gaji, sewa, pemakaian, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang belum terbayarkan. Pertanggungjawaban jangka panjang adalah utang-utang yang akan dibayarkan setelah 1 tahun. Hak pemilik juga disebut hak para pemegang saham, mewakili sejumlah aset pemilik perusahaan retail setelah semua kewajiban terpenuhi. Hubungan-hubungan tersebut dapat diperoleh dengan rumus hak para pemilik sama dengan total aset dikurangi total pertanggungjawaban. Saya Nusako Akmal Afrian, NIM 05183367. C. Pengendalian usaha. Sebuah perusahaan harus bisa dan dapat memegang kendali yang benar terhadap aspek-aspek usahanya. Pengendalian usaha yang sukses berkaitan langsung dengan kebutuhan dan sasaran-sasaran dalam pengendalian yang ditetapkan oleh direktur atau pemilik perusahaan. Agar perusahaan berhasil dalam jangka panjang, wilayah operasional perlu dikelola dengan baik. Ada poin-poin penting dalam pengendalian usaha, yaitu yang pertama, blueprint. Sebuah operasi blueprint secara sistematis membuat daftar semua fungsi operasi yang akan dilakukan, karakteristiknya, dan waktunya. Saat mengembangkan blueprint, retail menentukan secara rinci setiap fungsi-fungsi dari pembukaan hingga penutupan toko dan mereka yang bertanggung jawab atasnya. Poin kedua, format penyimpanan, ukuran, dan alokasi ruang. Keputusan format penyimpanan kunci untuk rantai retail adalah apakah akan menggunakan toko prototipe di mana beberapa outlet sesuai dengan konstruksi, tata letak, dan standar operasi yang relatif seragam. Mereka membuat kontrol manajemen terpusat lebih mudah, mengurangi biaya konstruksi, menstandarkan operasi, memfasilitasi pertukaran karyawan di antara outlet, memungkinkan pembelian perlengkapan dan bahan lainnya dalam jumlah besar, dan menyampaikan citra rantai yang konsisten. Mendapatkan strategi manajemen toko dan rak yang tepat adalah kunci untuk mengarahkan lalu lintas pendapatan penjualan retail dan profitabilitas. Retail harus memahami kebutuhan konsumen, preferensi, dan perilaku pembelian di seluruh saluran online dan offline untuk lebih mengatur bermacam-macam dan mengoptimalkan ruang dan ragamnya. Poin ketiga, pemanfaatan personalia. Dari perspektif operasi, memanfaatkan personal retail secara efisien sangat penting, yaitu A. Biaya tenaga kerja tinggi. Kategori terbesar dari biaya non-dagang yang dapat dikontrol untuk sebagian besar retail dengan gaji dan tunjangan terhitung hingga setengah dari biaya operasi. B. Perputaran karyawan yang tinggi, berarti peningkatan biaya pertukaran, perekrutan pelatih, dan manajemen. C. Personal berkinerja buruk, mungkin memiliki keterampilan penjualan yang buruk juga, memperlakukan pembeli dengan buruk, transaksi yang salah, dan membuat kesalahan lainnya. D.
peningkatan produktivitas dalam teknologi telah melampaui yang ada dalam tenaga kerja. Namun, beberapa berita masih padat karya. Penjadwalan tenaga kerja seringkali tunduk pada permintaan yang tidak terduga. Ada sedikit fleksibilitas untuk perusahaan dengan karyawan yang berserikat. Ada taktik untuk memaksimalkan produktivitas personal meliputi proses perekrutan, perkiraan beban kerja, standarisasi pekerjaan dan pelatihan silang, komunikasi yang baik, standar kinerja, standar kinerja karyawan, kompensasi, swalayan, dan lama bekerja. Poin keempat, pemeliharaan toko, manajemen energi, dan renovasi. Perawatan toko meliputi semua kegiatan dalam pengelolaan fasilitas fisik, termasuk eksterior, tempat parkir, titik masuk dan keluar, tanda luar dan jendela pajang, dan area umum. Kualitas pemeliharaan toko mempengaruhi persepsi konsumen, masa pakai fasilitas, dan biaya operasional. Konsumen tidak menyukai toko yang tidak terawat dengan baik. Ini berarti mereka harus segera mengganti, seperti lampu yang padam dan mengecat ulang permukaan ruang secara berkala. Pemeliharaan menyeluruh dan berkelanjutan dapat memperpanjang fasilitas yang ada untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum harus berinvestasi pada fasilitas baru. Saya, Rizkina Mahmudatunisa, NIM 12405183051 akan menjelaskan poin berikutnya mengenai pengendalian usaha. Kelima, keamanan toko. Sebelumnya, banyak pembeli yang merasa kurang aman untuk berbelanja di toko retail. Oleh karena itu, peritel harus memberikan rasa aman kepada pembeli dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya petugas keamanan berseragam yang mampu memberikan rasa aman baik kepada pembeli maupun karyawan. Yang kedua, pencahayaan yang terang di lokasi parkir serta adanya penjaga di sana. Yang ketiga, dipasangnya CCTV di berbagai lokasi yang sering dikunjungi oleh pembeli dan karyawan. Yang keenam, pertanggungan. Pertanggungan di sini lebih sering kita kenal sebagai asuransi. Jenis asuransi yang sering dibeli oleh peritel antara lain seperti kompensasi pekerja, kebakaran, properti, kecelakaan di tempat kerja, kejahatan, dan kesehatan. Yang ketujuh, manajemen kredit. Kebijakannya harus dibuat mengenai manajemen kredit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pembayaran apa yang dapat diterima. Apakah peritel akan menerima uang secara tunai, kartu kredit, atau pembayaran seluler? Yang kedua, siapa yang mengelola rencana kredit? Perusahaan dapat memiliki sistem kreditnya sendiri atau menerima kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Yang ketiga, apa saja persyaratan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit? Persyaratannya seperti identitas berupa nama, nomor kependudukan, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Yang keempat, ketentuan kredit apa yang digunakan, serta bagaimana cara menangani keterlambatan pembayaran. Peritel harus mempertimbangkan kemampuan kredit pembeli agar pendapatan mereka tetap lancar dan kredit pelanggan tidak macet. Yang kedelapan, teknologi dan komputerisasi. Yang pertama, teknologi menghadapi pelanggan. Komputerisasi untuk pelanggan secara instan akan merekam dan menampilkan penjualan, memberikan tanda terima secara terperinci, serta menyimpan data inventaris. Komputerisasi ini mampu menurunkan biaya peritel karena lebih mempersingkat waktu transaksi dan meminimalisir kesalahan pengiriman. Yang kedua, teknologi manajemen rantai pasok. Teknologi ini juga penting untuk dimiliki di peritel. Teknologi ini berfokus pada pertemuan permintaan individu dari seluruh saluran dan berkolaborasi dengan pemasok untuk memenuhi permintaan secara efektif. Yang kesembilan, outsourcing. Sekarang ini, peritel beralih menggunakan jasa outsourcing untuk beberapa tugas yang sebelumnya mereka lakukan sendiri. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dan waktu karyawan yang digunakan untuk tugas tersebut. Misalnya seperti outsourcing, mengawasi penggunaan energi dan pemeliharaan fasilitas, layanan teknologi informasi, dan logistik. Outsourcing memberikan kompetensi operasional dan kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat.
Untuk memerangi margin yang rendah, retail berkinerja tinggi dengan memanfaatkan outsourcing untuk meningkatkan efektivitas operasional dan menurunkan biaya. Menyambung materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam pengendalian usaha. Saya akan menjelaskan mengenai dua aspek. Yang pertama, manajemen krisis, dan yang kedua, manajemen keuangan retail. Yang pertama yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis sangat merupakan tugas utama bagi para peritel, baik peritel kecil maupun peritel besar. Oleh sebab itu, para peritel seharusnya membuat rencana kontingensi untuk mencegah terjadinya krisis, baik yang disebabkan oleh faktor dari luar atau eksternal dan faktor internal. Rencana kontingensi yang menyeluruh dapat mengurangi dampak terjadinya resiko, baik resiko reputasi dan resiko keuangan dari suatu krisis. Oleh sebab itu, mengapa rencana kontingensi merupakan hal penting dalam pengendalian usaha bisnis retail. Dalam manajemen krisis sendiri terdapat beberapa prinsip penting, diantaranya yang pertama harus memiliki rencana darurat. Memiliki rencana darurat untuk menghadapi krisis atau biasa disebut dengan planning B. Yang kedua yaitu penilaian akan kebutuhan asuransi yang sesuai. Jadi harus menyiapkan asuransi apa yang kita perlukan dalam suatu bisnis. Dan yang ketiga, pemberian tanggapan yang cepat terhadap semua kondisi. Harus cepat tanggap dengan kondisi yang terjadi. Aspek kedua yaitu mengenai manajemen keuangan retail. Dalam aspek manajemen keuangan retail terdapat dua poin utama yang meliputi satu, perencanaan dan pengendalian finansial yang mencakup menganalisis pendanaan dan pilihan investasi yang terbuka bagi perusahaan. Yang kedua, menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Dan yang ketiga, mengukur hasil selanjutnya terhadap tujuan dalam rencana keuangan. Untuk poin yang kedua, yaitu pengendalian biaya. Dalam pengendalian biaya, terdapat tiga fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi planning, melalui penetapan sasaran dan penyusunan rencana. Yang kedua, fungsi organizing, yang dilakukan pada tingkat operasional. Dan yang ketiga, fungsi controlling, yang melalui evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai. Dalam pengendalian biaya, anggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar sistem pengendalian. Sebab itu juga mengapa anggaran sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Karena dengan anggaran yang baik, anggaran yang tepat, maka suatu perusahaan akan mencapai keuntungan yang maksimal, atau keuntungan atau tujuan yang akan diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya.